kala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan panah di tangan, gemuruh sorak dan sorak, Kristus Raja damai. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Majaya. Yerusalem, Ya. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Mari kita bersama-sama boleh bangkit berdiri dan kita akan memulai ibadah kita pada kesempatan sore hari ini. Adapun ibadah kita pada sore hari ini dapat terselenggara di dalam satu pengakuan bahwasanya pertolongan kita datangnya daripada pihak Tuhan yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya, dan yang kasih setianya dari sekarang untuk selama-lamanya. Maka turun atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus dan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang boleh memimpin ibadah kita dari awal pertengahan hingga akhirnya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Pimpinan pujian kami serahkan pada Ibu Utami. Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan ya. Kita patut bersyukur pada Tuhan ya, karena Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk beribadah di tempat ini ya. Segala puji, segala hormat hanya kemuliaan bagi Tuhan. Yesusku, penyelamatku. keajaiban
Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, Engkau yang menjadi penyelamat hidup. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak berarti apa-apa. Kalaupun kami bisa hadir di tempat ini, semua karena Tuhan yang menjadi penolong hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan pada sore hari ini, kami yang datang saat ini, jemaat-Mu yang hadir saat ini, yang mungkin dalam keadaan berbeban berat, masalah apapun Tuhan, kami percaya ketika kami datang di hadirat-Mu Tuhan, kami datang sujud menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Segala beban kehidupan kami akan merasa ringan Tuhan, karena Engkau yang sudah tanggung. Terima kasih Tuhan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kami sukacita Tuhan ketika kami memuliakan Engkau. Biar Roh-Mu Tuhan ada di dalam hidup kami saat ini. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhir nanti ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami persilakan duduk kembali jemaat. Ya. Puji nama Tuhan. Saudara, harta, kekayaan, ya, bahkan kepandaian kita pun itu tidak ada artinya dibanding keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kita patut bangga pada Allah kita. Sungguh ku bangga. Lepas dari kasih
Saudara, itulah Tuhan yang kita sembah. Kita patut bangga ya. Apa yang kita persembahkan di hadapan Tuhan itu tidak menjamin ya. Tidak menjamin apa? Begitu besarnya keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Kita angkat pujian, besarkan nama Tuhan. Itulah ya Allah yang kita sembah. Dia begitu ajaib. Dia yang menjadi penolong hidup kita ya. Kalau saya boleh saksikan sedikit aja ya. Tadi memang hujan ini seperti masalah ini ya, hujan itu sepele ya. Kita nggak pernah mendoakan, kita nggak pernah berangkat ya berangkat ke gereja, nggak pernah ini mau hujan wis ya apa, pasti berpikiran seperti itu. Tapi ketika kita duduk diam ya, memberikan meminta perlindungan Tuhan supaya Tuhan kasih terang. Tuhan itu kasih loh saudara. Saya boleh saksikan sedikit. Ini sudah kejadian berulang kali saya alami ya, berulang kali. Jadi memang jangan kita masalah yang selalu kita masalah berat kita selalu berdoa, jangan. Sekecil-kecil apapun kita turut campurkan tangan Tuhan ya. Pasti sungguh enak ya. Sungguh enak, sungguh sejahtera kalau kita berjalan bersama Tuhan. Saya dapat merasakan ya perlindungan pernyataan Tuhan dari
tadi saya berangkat di Pule itu ya, jam 2, jam 3 saya berangkat, ini kok mendung, sudah mendung saudara, sudah mendung. Saya duduk diam berdoa ya, saya berdoa Tuhan sertai saya supaya Tuhan kasih terang hingga sampai ke tujuan saya. Dan puji Tuhan, ketika sampai di Kendung ternyata hujan, tapi hujan itu sudah selesai hujan. Jadi saya mulai dari awal perjalanan hingga sampai ke tempat ini saya nggak pakai jas hujan, saudara. Ini suatu bukti. Dan ini bukan ini saja, yang dulu-dulu pun Tuhan tolong saya. Ketika hujan, saya imani, saudara, tidak akan hujan kalau Tuhan sudah campur tangan. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya, saudara, kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biarlah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau dibenarkan melalui firman Tuhan, ya. Kita mau dibenarkan, kita mau dibentuk oleh firman Tuhan. Kita angkat pujian. Ku hidup bagi. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau
Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur pada sore hari ini kembali kami boleh memuji muliakan nama Tuhan lewat pujian kami. Boleh menyatakan betapa Engkau Allah yang sudah begitu berkasih karunia atas kehidupan kami. Dan sudah selayaknya Tuhan di dalam kesadaran kami boleh bersyukur untuk segala nikmat, kasih karunia yang boleh kami alami dalam kehidupan kami, yang membawa pada kehidupan yang kekal kelak ketika kami harus meninggalkan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Lebih firman-Mu yang sebenarnya kami akan baca dan renungkan, kiranya Roh Kudus yang boleh menolong setiap kami untuk memahami dan mengerti akan firman-Mu Tuhan, dan juga melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu kembali. Shalom Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita akan buka satu bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasalnya yang pertama. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-18. Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat mengikuti di dalam Alkitabnya masing-masing. Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-18, demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan kita pada kesempatan sore hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bersama ya bahwa tujuan surat Yohanes ataupun Injil Yohanes ini ditulis Bapak Ibu, yaitu dengan satu tujuan untuk memperkenalkan identitas Tuhan Yesus ya. Untuk memperkenalkan siapa Yesus yang kita sembah. Untuk memperkenalkan kepada pembacanya, kepada pendengarnya, siapa sih sosok Yesus yang kemudian kita percayai sebagai Tuhan dan juru selamat atas kehidupan kita. Sehingga Paulus pun boleh memberikan satu pernyataan, sebab aku tahu kepada siapa aku percaya. Jadinya percaya ini Bapak Ibu bukanlah sebuah percaya yang ngawur ya, tanpa pengertian. Bukan sebuah kepercayaan tanpa pengetahuan yang benar tentang Allah. Maka kita perlu Bapak Ibu, seperti apa yang ingin Yohanes katakan ketika dia menulis bagian ini Bapak Ibu, boleh memperkenalkan identitas Tuhan Yesus. Dan pertemuan seorang dari yang belum kenal Kristus ya, sampai dia betul-betul kenal Kristus, itu dinyatakan secara mendalam di dalam Injil Yohanes ini. Lalu semuanya kita yang telah percaya, yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kita, kita kemudian dipersiapkan. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Jadinya kita tidak hanya tinggal diam Bapak Ibu, kita yang sudah percaya, kita yang sudah menerima anugerah Tuhan, kita yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, kita yang sudah sungguh-sungguh mengenal akan kasih karunia di dalam Yesus Kristus itu Bapak Ibu akan mendorong kita. Keselamatan itu tidak hanya untuk saya. Saya dipanggil untuk apa Bapak Ibu? Menyatakan kebenaran itu juga kepada orang lain. Seperti apa yang dikatakan Bapak Ibu ya di dalam waktu ibadah KTM minggu kemarin. Waktu kita hidup sekarang ini Bapak Ibu, waktunya. Jangan tunggu gitu, oh saya masih sibuk. Karena waktu besok itu jangan-jangan bukan waktunya kita gitu ya. Tetapi ketika kita masih diberikan waktu dan kesempatan, inilah waktu yang Tuhan izinkan untuk kita apa Bapak Ibu menjadi saksi Kristus. Ya, untuk boleh menyatakan dia di dalam tingkah laku kita, baik kita memperkatakan maupun kita mengaplikasikan firman itu. Dikatakan firman itu seperti apa Bapak Ibu? Terang ya dan garam di tengah-tengah dunia ini. Nah, kita bisa melihat bagaimana Yohanes pasal 1, kalau Bapak Ibu membaca keseluruhan pasalnya, ini merupakan kunci penting untuk kita memahami seluruh Injil Yohanes ini. Dan Yohanes yang menulis Injil Yohanes ini adalah seorang rasul
Kristus ya, dikatakan Yohanes Pembaptis. Ya berbeda dengan murid Tuhan Yesus Yohanes yang namanya Yohanes ya, tapi di sini adalah lebih khusus Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis adalah perintis jalan bagi Yesus yang akan datang ke dalam dunia ini. Sedangkan kita bisa melihat Bapak Ibu bagaimana dia boleh menyatakan di dalam ayatnya yang pertama ya, kalau kita bisa melihat Bapak Ibu sebuah statement yang dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini boleh menyatakan pribadi Yesus Kristus yang berinkarnasi. Sehingga kalau kita bisa melihat Bapak Ibu di dalam ayat yang ke-14 yang sudah kita baca tadi, di sana dikatakan bahwa firman yang telah menjadi manusia itu dia diam di antara kita. Dan dikatakan oleh kemurahan Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita boleh melihat kemuliaannya. Sama seperti yang disaksikan oleh Yohanes, kemuliaan Allah yang begitu agung di dalam diri Yesus Kristus, sehingga dikatakan apa? Dia adalah seorang pribadi, dia tahu diri Bapak Ibu ya. Dia hanyalah orang yang berseru-seru menyaksikan akan kemuliaan Kristus. Yang disaksikan Bapak Ibu oleh dia bukanlah tentang dirinya. Yang disaksikan oleh Yohanes itu bukan pengalaman pribadinya, tetapi yang dia saksikan Bapak Ibu adalah Kristus yang akan datang. Inilah yang dinyatakan oleh Yohanes Bapak Ibu ya. Kemuliaan yang disingkapkan, kemuliaan yang dinyatakan oleh Allah, itulah yang disaksikan nanti kalau kita bisa mati dalam ayatnya yang ke-15. Nah Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana pernyataan ini ketika dia katakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Sekali lagi ini adalah mengungkapkan inkarnasi Kristus dengan lebih jelas Bapak Ibu ya. Karena kalau kita bisa melihat di dalam perjanjian lama, Allah itu hadir Bapak Ibu melalui para nabinya ya. Para nabi berkata-kata tentang Mesias yang dijanjikan. Para nabi berseru tentang dosa yang dilakukan oleh umat. Tetapi kita bisa melihat Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, sekarang saat waktunya sudah genap. Dia lahir dari seorang perempuan dan Allah menyatakan dirinya di dalam daging. Firman yang telah menjadi manusia dan dikatakan dia diam di antara kita. Bahwa setelah dia mengambil rupa Bapak Ibu, mengambil tubuh seperti tubuh kita, dan di dalam tubuh itu pula ia datang dan dikatakan dia berdiam di dunia yang sama dengan kita. Jadi dia bukan ada di dunia lain gitu ya. Dia di dunia sama seperti kita hidup dalam dunia ini. Dikatakan dia diam di antara kita yang adalah orang-orang berdosa. Dia yang agung, dia yang mulia, dia yang suci, mau datang ke dalam dunia ini, berinkarnasi menjadi manusia untuk diam di antara orang-orang berdosa. Bahkan dia diam di sini Bapak Ibu dalam keadaan yang sangat hina. Bukankah dia raja di atas segala raja? Bukankah dia Tuhan di atas segala Tuhan? Tetapi dikatakan kalau kita bisa melihat di dalam Filipi Bapak Ibu, dia meninggalkan keilahiannya, mengambil rupa seorang hamba yang sangat hina. Bahkan dikatakan apa Bapak Ibu, ia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia berpindah tempat dari satu ke tempat yang lain untuk membawa Injil kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, kata yang dipakai untuk diam, kita teringat Bapak Ibu pada gambaran yang sangat indah sekali yang mengingatkan kita pada kemah suci ya, di zaman Israel ketika mereka ada di padang gurun. Kemah suci itu adalah lambang kehadiran Allah, lambang pernyataan Allah, penyertaan Tuhan bagi orang-orang Israel pada saat itu Bapak Ibu ya. Bagaimana Tuhan menyertai umatnya dan dia berkemah bersama dengan mereka. Dan pernyataan Allah melalui kemah suci ini merupakan simbol untuk sesuatu nantinya yang lebih besar lagi, yang mengarah kepada Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini menjadi juru selamat manusia. Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi karena ada dalam perkembangannya ya Bapak Ibu, kita bisa melihat ya, kita memperhatikan bahkan di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai 5,
Kalau kita bisa melihat kemah suci, kemudian di zaman Salomo, maka itu didirikanlah apa yang dinamakan dengan bait suci. Tetapi Bapak Ibu, sebagaimana apa yang pernah dikhotbahkan oleh Stefanus dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 48 sampai ayat ke-49, dia mengapalkan apakah Allah akan berdiam di dalam bangunan buatan tangan manusia? Jawabannya dikatakan tidak. Bait suci pun hanyalah simbol dari kehadiran Tuhan. Maka ketika Yohanes memakai kata diam, dia berkemah di antara kita, segera kita mendapatkan sebuah pengertian yang indah, ya, yang kelak Bapak Ibu, dia tidak hanya diam di antara orang-orang berdosa, tetapi dia adalah Allah yang Immanuel. Dia Allah yang beserta dengan kita, Bapak Ibu ya. Sehingga dalam setiap musim apapun kehidupan kita, kita boleh menyaksikan bahwa dia Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Dia sekali-kali tidak pernah, Bapak Ibu ya, membuat kita itu menjadi sendiri. Bahkan dikatakan, aku tidak membiarkan engkau menjadi seorang yatim piatu. Aku ada bersama-sama dengan engkau. Sebuah hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Kasih karunia Tuhan, dia datang menghampiri kita. Bukan kita yang terlebih dahulu datang mencari Tuhan. Karena ketika manusia di dalam kebenaran yang penuh dengan dosa, akan melihat sesuatu kebenaran di dalam pikirannya, oh ini gunung yang tinggi, dia jadikan tuh Tuhan. Kita bisa salah Bapak Ibu dalam memilih. Kita bisa salah di dalam menentukan. Tetapi ketika Allah datang menghampiri milik kepunyaannya setiap kita, maka kita yakin Allah, dia adalah Allah yang tidak pernah salah. Maka bersyukurlah Bapak Ibu, kalau saat ini kita hadir, kita boleh menjadi bagian dari orang-orang milik kepunyaannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maka dikatakan jika di kemah suci, di padang gurun penuh kemuliaan Tuhan, maka Kristus Sang Firman yang telah menjadi manusia itu dikatakan dia penuh dengan kemuliaan karena dia adalah anak tunggal Bapa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apakah yang dimaksudkan dengan kasih karunia dan kebenaran di dalam hal ini yang ada di dalam diri Yesus? Bapak Ibu, di zaman-zaman kita hidup sekarang ini, orang akan sensi ya ketika kita mengatakan sebuah kebenaran. Karena bagi kebanyakan orang, kebenaran itu adalah relatif. Kalau saya mengatakan ini kebenaran, belum tentu Bapak Ibu setuju dengan apa yang saya katakan. Sehingga nggak usahlah digambar-gemborkan tentang kebenaran. Ya udah, menurutmu benar, ya udah, peganglah itu sebagai kebenaran yang menurutmu benar. Nggak boleh dipaksakan kepada orang lain, gitu Bapak Ibu ya. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Alkitab memberikan satu kebenaran yang mutlak Bapak Ibu, yang tidak dapat diganggu gugat. Yang mau tidak mau kita akan menerima dia sebagai Sang Firman itu Bapak Ibu ya. Bahwa kebenaran seperti apa yang Yesus pun mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Di dalam diri Yesus Bapak Ibu dikatakan ada dua hal ini ya. Jadinya Bapak Ibu ketika ada dua hal ini, kasih karunia dan kebenaran di dalam diri Yesus ini, bukanlah sesuatu hal yang dikontraskan, bukanlah sesuatu hal yang dibedakan. Tetapi ini ya, dalam arti kata kasih karunia itu tidak akan mungkin tanpa kebenaran. Demikian juga kebenaran tidak akan ada, tidak akan mungkin tanpa kasih karunia. Ketika kita Bapak Ibu dalam hidup ini menekankan tentang kasih karunia, tentang anugerah terus menerus, maka kita akan menjadi orang yang tidak mempunyai pijakan di dalam standar hidup. Akan menjadi bulan-bulanan bagi orang-orang ya. Mungkin kita akan dibodohi, kita akan dimanfaatkan, kita akan ya, orang ini kok gampang dibujui gitu ya. Tetapi juga Bapak Ibu ketika kita mengatakan, oh yang penting kebenaran, yang penting keadilan, kita menjadi orang yang akan kehilangan kemurahan hati gitu ya. Kita akan menjadi orang yang kehilangan kasih karunia. Tetapi hal ini Bapak Ibu, paham dualisme ini tidak ada di dalam bagian ini.
Karena ketika kita berbicara tentang kasih karunia, kita juga berbicara tentang kebenaran, ya, di dalam Yesus Kristus. Karena dua kata ini Bapak Ibu adalah dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena ini merujuk pada sifat Allah yang mengingat dan menjalankan perjanjiannya. Kesetiaan Allah pada perjanjiannya itulah Bapak Ibu yang digambarkan dengan kasih setia. Dan inilah yang membuat kita bersyukur Bapak Ibu ya. Yang membuat kita boleh bersyukur setiap waktu. Kasih setia Tuhan yang tidak habis-habisnya dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan yang tidak hanya ada ketika kita di dalam keadaan setia mengikut Tuhan. Bahkan ketika kita jatuh sekalipun, kasih setia Tuhanlah yang akan menolong kita untuk kita boleh bangkit kembali. Dia yang selalu ada bagi kita Bapak Ibu ya, yang akan menolong kita. Kasih setianya itu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Begitu juga dengan kebenarannya. Bapak Ibu, ketika berbicara tentang kasih setia dan kebenaran, selalu ada objek Bapak Ibu yang akan dinyatakan. Kalau misalnya Bapak Ibu, kalau kita menyatakan, firman Tuhan menyatakan ya, hendaklah engkau kudus, misalnya gitu kan, sebab aku kudus. Bapak Ibu, standarnya kebenaran itu ada pada diri Allah. Jadinya bukan pada yang lain. Manusia tidak bisa memberikan standar kepada sesamanya. Karena manusia sama-sama adalah orang yang sudah jatuh ke dalam dosa. Standar kebenaran dari setiap orang tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri. Dialah objek. Dia bukan hanya memiliki kebenaran, tetapi dia adalah kebenaran itu sendiri. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu, kita bisa melihat, mengingat akan kasih setia Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang mau mengampuni kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana di dalam Kitab Keluaran pun ya, pasal 34 ayat 6 dan 7 dikatakan bagaimana Allah itu berlimpah kasih dan setia. Di mana kata ini juga dapat diterjemahkan dengan kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tiada kebenaran yang lain, yang mutlak, yang kita dapatkan di dalam dunia ini selain daripada kebenaran di dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Kebenaran yang lain Bapak Ibu akan menjadi hancur luluh lantah ketika berhadapan dengan kebenaran Kristus. Ya. Tidak ada yang sanggup Bapak Ibu, tidak ada yang dapat mematahkan kebenaran itu. Ada banyak orang yang mencoba ya, untuk apa? Untuk mencari celah bagaimana kebenaran di dalam Kristus itu adalah sebuah omong kosong belaka. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu, Alkitab itu sungguh sangat jelas. Tidak ada seorang pun ya, tokoh-tokoh agama apapun Bapak Ibu, nggak ada yang mampu mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan selain daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah yang dijelaskan Yohanes Bapak Ibu di dalam ayatnya yang ke-14 ini ya. Kasih karunia dan kebenaran yang ada di dalam diri Yesus Kristus, yang dia bawa, yang dia tawarkan, yang dia berikan kepada setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Maka Bapak Ibu, kita bisa memahami bagaimana kasih karunia dan kebenaran Allah. Berarti bagaimana Allah dengan tepat Bapak Ibu menjalankan perjanjiannya. Bahwa dengan kasih dia akan menjalankan janjinya bagi umatnya. Seperti saya katakan tadi juga, dengan keadilan Allah, bagaimana dia akan menghakimi umatnya berdasarkan perjanjiannya ya. Ada pengampunan yang dia berikan. Sehingga sekalipun kita tidak setia Bapak Ibu, dia tetap menjadi Allah yang setia. Di dalam diri Yesus Kristus, dia mewakili setiap kita yang tidak setia ini Bapak Ibu. Ya, di dalam pribadi Yesus Kristus, dia menjadi sosok yang boleh mewakili kita. Dan Kristuslah dikatakan yang menjadi penggenapan dari kesetiaan Allah di dalam perjanjiannya. Minggu kemarin Bapak Ibu kita sudah mendengarkan khotbah bagaimana Allah menjadikan kita anak-anaknya. Kita diadopsi Bapak Ibu ya. Kita diangkat menjadi anak. Dan kita mendapatkan
apa yang didapatkan oleh Kristus itu menjadi bagian kita di dalam Dia. Maka kita bisa melihat bagaimana Kristus datang dikatakan Bapak Ibu, sehingga seluruh kepenuhan kesetiaan Allah dan kebenarannya menjadi genap bagi kita melalui Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu, kita tahu bersama objek iman Kristen itu hanya pada Yesus Kristus. Ya, nggak ada yang lain Bapak Ibu. Objek dari iman kekristenan adalah pada Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Maka inilah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang disaksikan oleh Yohanes di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Dikatakan bagaimana Yohanes itu kemudian menyaksikan tentang Yesus Kristus. Dan dia berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi ini merupakan kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Kristus. Ya, dia memberi kesaksian tentang kemuliaan Allah yang telah dilihatnya. Sehingga dia tahu Bapak Ibu, ketika dia melihat kemuliaan Allah yang begitu agung, kemuliaan Allah yang begitu besar adanya, nggak ada tempat bagi dirinya Bapak Ibu untuk menyombongkan diri, kemudian memberi tempat kepada dirinya di tempat yang utama. Dia sadar ketika dia melihat kemuliaan Allah, ketika dia menyaksikan kemuliaan Allah, dia tahu. Sehingga dikatakan apa Bapak Ibu, dia memberikan statement, biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Beda di zaman sekarang ya Bapak Ibu, biar aku yang semakin besar. Yang disaksikan apa Bapak Ibu? Akunya gitu kan, saya. Yesusnya di mana Bapak Ibu? Maka hati-hatilah ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang selalu berisi Bapak Ibu tentang saya. Dan tidak memperlihatkan kemuliaan Kristus. Karena apa? Kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Yohanes. Yohanes justru dia menempatkan Kristus di tempat yang memang layak untuk dia. Dia dikatakan hanya suara yang berseru-seru untuk menunjukkan kepada manusia, lihatlah anak domba itu. Lihatlah juru selamat dunia yang menghapus dosa dunia. Dia berseru dengan bebas dan bersemangat Bapak Ibu ya. Dia berseru sebagai orang yang sangat yakin akan apa yang disaksikannya. Dia berseru dengan begitu yakin dan mempercayai dengan sepenuh hati siapa Yesus yang akan datang itu. Meskipun Yohanes datang terlebih dahulu Bapak Ibu, tetapi tujuan Yohanes bukan supaya dia lebih ngetop daripada Yesus ya. Tetapi tujuannya, dia tahu apa yang menjadi tujuannya. Dia hanyalah suara yang berseru-seru untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan yang akan hadir. Dia menjadi pembuka jalan bagi juru selamat yang akan menghapus dosa itu. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita di dalam kehidupan ini ya, kita boleh dengan sungguh-sungguh menyadari ketika kita bertemu, ketika boleh menyaksikan kemuliaan Kristus Bapak Ibu, maka ini adalah sesuatu yang membuat kita semakin bersemangat ya. Seperti Ibu Utami tadi ya, di dalam memimpin pujian ya, begitu bersemangat. Kita tidak akan pernah bisa bersemangat Bapak Ibu. Kita tidak akan pernah bisa mempunyai kekuatan untuk tetap mengikut Tuhan, untuk tetap melayani Tuhan sampai pada akhir kehidupan kita sebelum kita melihat akan kemuliaan itu. Tapi ketika kita diberikan anugerah untuk melihat kemuliaan Allah di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita, itulah yang membuat kita Bapak Ibu dikatakan, ku mau setia sampai akhir. Meskipun apapun yang terjadi dalam dunia ini, aku mau iring dia, aku mau ikut dia. Karena apa Bapak Ibu? Karena apa yang dilakukannya bagi kita adalah sesuatu hal yang sungguh-sungguh luar biasa. Dan inilah sekali lagi yang disaksikan oleh Yohanes. Dia mengatakan, dia yang pertama dibandingkan aku. Dia adalah penyebab utama aku ada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maka di dalam hal ini adalah Bapak Ibu bahwa setiap kita
Ya, di dalam kehidupan kita ketika kita menyanyikan Kaulah segalanya Tuhan di dalam hidupku. Inilah adalah satu bentuk Bapak Ibu hal yang sungguh-sungguh kita sadari bahwa Dia adalah yang utama. Di dalam kesaksian kita, di dalam hal apapun yang kita lakukan, apapun yang sedang kita kerjakan Bapak Ibu, dikatakan buatlah Dia di tempat yang pertama. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maka kita bisa melihat, kita boleh bersyukur kepada Tuhan bahwa firman yang telah menjadi manusia, Dia yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran, di dalam ayat yang ke-14 yang sudah kita baca tadi. Maka sekarang di ayat yang ke-16 Bapak Ibu, sudah dikatakan sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Bapak Ibu, sungguh ya, tiada hal yang dapat kita syukuri ketika kita melihat bahwa hidup kita adalah karena kasih karunia Tuhan. Kita menerima kasih karunia demi kasih karunia, Bapak Ibu, dengan satu kesadaran. Itu bukan karena diri kita sendiri, tetapi oleh karena Yesus Kristus. Dalam arti kata dari Yesus Kristus, kita diberi kasih karunia demi kasih karunia. Kita sedang berproses Bapak Ibu, kita adalah manusia yang berdosa. Allah ingin kita mencicipi segala kemurahan Allah demi kemurahan Allah dalam kehidupan setiap kita. Dia tidak mengatakan kasih karunia kemudian stop Bapak Ibu ya, tetapi dikatakan aku memberikan kepadamu kasih karunia demi kasih karunia. Setiap hari kita boleh menyaksikan kebaikan Tuhan. Setiap hari Bapak Ibu kita dapat merasakan akan kemurahan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau satu-satu kita diberikan kesempatan untuk bersaksi Bapak Ibu, pasti ya, pasti kita akan menyaksikan ya, entah tadi Tuhan sudah lindungi dari hujan yang deras, entah tadi barusan bagaimana kita pertolongan Tuhan itu kita akan selalu saksikan. Nah, inilah yang dinyatakan Bapak Ibu. Di dalam kehidupan kita di dunia yang sangat-sangat terbatas ini, kita diberikan kesempatan untuk boleh menerima kasih karunia demi kasih karunia di dalam kehidupan setiap kita. Kita boleh melihat kasih karunia itu. Misalnya Bapak Ibu dalam bentuk penebusan, dalam bentuk pengampunan yang Tuhan beri. Di dalam pengampunan itu Bapak Ibu tidak hanya kita berdiam diri, tetapi pengampunan yang Allah beri Bapak Ibu akan memulihkan keadaan kita. Pemulihan itu akan membawa kita kepada sebuah proses bagaimana kita boleh menjadi seseorang. Ya, kalau tadi kemarin Bapak Ibu di dalam ibadah pemuda bagus ya temanya after and before. After before ya. Sebelum dan sesudah. Ini adalah Bapak Ibu dikatakan segala bentuk kasih karunia Tuhan demi kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa sih gunanya kasih karunia Tuhan ini? Kasih karunia demi kasih karunia yang diberikan juga untuk boleh mengembangkan dan memajukan kasih karunia itu sendiri. Bagaimana kebaikan yang sudah kita terima daripada Tuhan Bapak Ibu. Kita tidak hanya stop ya bagi hidup kita, tetapi kita juga mau membagikannya kepada orang lain lewat kebaikan hati kita. Ingat 9 buah roh Bapak Ibu. Ada kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sehingga orang lain juga istilahnya itu mereka itu penasaran. Kenapa sih orang Kristen ini baik gitu ya? Apa sih? Kita kemudian boleh menyaksikan. Karena kebaikan yang aku alami bukan terjadi pada diriku sendiri, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah aku alami, makanya aku bisa menyatakan kebaikan itu. Bukan untuk mendapatkan pada keselamatan, tetapi bagaimana aku mau membalas kasih Tuhan, boleh menyatakan kebaikan Kristus di tengah-tengah dunia ini lewat kehidupanku. Nah, kasih karunia yang kita terima dari Kristus Bapak Ibu, itulah yang mengubah kita kemudian menjadi serupa dengan gambarnya. Bagaimana dunia melihat Kristus melalui kita ya.
Jangan Bapak Ibu, dunia melihat selain Kristus pastinya musuhnya Kristus ya Bapak Ibu ya. Tetapi biarlah dunia mengenal, melihat kasih Kristus melalui kita. Jangan sampai Bapak Ibu, wah anak-anak kita, wah aku nggak melihat Kristus ya dari diri orang tuaku. Yang setiap hari ngomel terus gitu ya, yang setiap hari marah-marah terus. Nah Bapak Ibu, ini yang menjadi dikatakan kasih karunia demi kasih karunia itu yang kita boleh hidupi dalam kehidupan kita. Kita boleh mencicipi dan kemudian kita boleh bagikan kepada orang lain. Karena kasih karunia yang kita terima dari Kristus Bapak Ibu, mau tidak mau akan mengubah kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sudahkah kita mengalami kasih karunia demi kasih karunia? Kita sedang berproses dalam hidup ini Bapak Ibu. Jangan sampai kita lewatkan Bapak Ibu ya. Jangan sampai waktu yang ada berlalu dengan percuma. Jangan sampai kesempatan yang sangat terbatas dalam dunia ini Bapak Ibu kita lewatkan dengan percuma. Tapi sebagaimana apa yang Yohanes katakan ya, sebab kita menerima kasih karunia demi kasih karunia, kemurahan Allah yang tiada terbilang, kemurahan Allah yang tiada terkira. Kalau mau dilukiskan Bapak Ibu, dikatakan kita tidak mampu melukiskan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan ini. Begitu berlimpah kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Maka dikatakan Bapak Ibu dalam ayat yang ke-17, ketika Yohanes mengatakan bahwa tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Kristus. Ya, ayat 17 mengatakan sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu, sebelumnya di ayat 14 penulis mengatakan bahwa Kristus penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan sekarang Bapak Ibu di dalam ayat yang ke-17 dia pun mengatakan bahwa olehnya kasih karunia dan kebenaran itu datang kepada kita. Dari Kristus kita menerima kasih karunia. Maka kita bisa melihat bagaimana keutamaannya melebihi hukum Musa. Ini bukan berarti Bapak Ibu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini kemudian meniadakan hukum Taurat gitu ya. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Yesus hadir ke dalam dunia ini untuk menyempurnakan, untuk menggenapkan hukum Taurat tersebut. Dikatakan hukum Taurat itu diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia itu diberikan oleh Yesus Kristus kepada setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kasih karunia dan kebenaran ini adalah pemenuhan dari segala janji Allah. Ya, di dalam perjanjian lama kita melihat Bapak Ibu ritual-ritual, ya banyak hewan-hewan yang dikorbankan untuk korban penghapus dosa dan lain sebagainya. Tapi kita bisa melihat bagaimana kasih karunia dan kebenaran hanya bisa terjadi di dalam Yesus Tuhan kita. Karena olehnya kasih karunia dan kebenaran kini kita bisa melihat dia adalah korban yang sejati, satu sekali untuk selama-lamanya. Karena apa Bapak Ibu? Karena dia adalah Allah. Karena dia dikatakan Bapak Ibu dalam ayat yang ke-18 yang kita baca nanti ya, yang kita baca tadi. Di situ dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak ada kebenaran yang datang dari manapun Bapak Ibu selain daripada Yesus Kristus. Karena dia datang dari sorga untuk boleh membuka jalan keselamatan itu. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan Allah itu dikatakan Bapak Ibu ya, kita tidak bisa mengenal siapa Allah itu dengan sempurna. Bahkan Musa sekalipun. Karena apa Bapak Ibu? Musa hanya melihat kemuliaan Allah itu dari tampak belakang ya. Mustahil bagi manusia boleh melihat kemuliaan Allah yang begitu agung dan mulia, dia akan mati. Tetapi dikatakan Bapak Ibu, Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah itulah yang boleh menyatakan secara sempurna siapakah Allah itu. Di dalam Yesus Kristuslah kita boleh menemukan kepenuhan Allah itu. Di dalam karakter, di dalam sifat, di dalam segala halnya. Karena dia adalah anak tunggal Bapa, dikatakan penuh kasih
karunia dan kebenaran. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita boleh melihat di dalam hal ini. Mari kita boleh terus mengingat akan kebaikan Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu kita menukar gitu ya, dalam arti kata banyak orang akhir-akhir ini oleh karena berbagai macam mungkin kesulitan, akhirnya boleh dalam arti kata menukar imannya dengan hal-hal yang fana dalam dunia ini. Sebab dia yang telah datang dari surga Bapak Ibu. Karena tidak ada seorang pun, bahkan tokoh yang dikatakan suci sekalipun, yang pernah melihat Allah. Dikatakan tidak pernah. Ayat yang ke-18 memberikan sebuah statement. Tidak seorang pun, Musa pun, nabi-nabi pun, tidak ada yang pernah bisa melihat Allah. Tetapi dia yang datang ke dalam dunia ini, yaitu Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Dialah dikatakan yang menyatakannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada seorang pun, sekali lagi, yang pernah melihat Allah. Dan tidak ada seorang pun Bapak Ibu ya, yang sanggup melihat Allah karena dia akan mati. Bahkan nabi-nabi perjanjian lama sekali lagi tidak ada ya yang dapat memenuhi syarat untuk memberitahukan pikiran dan kehendak Allah kepada manusia selain Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya dia sendirilah yang sanggup menyatakan Allah dengan sempurna. Bersyukurlah Bapak Ibu setiap waktu kepada dia ya, karena dia yang dari surga datang ke dalam dunia ini. Dia pun telah naik ke surga. Alkitab mengatakan Bapak Ibu dia akan datang kembali untuk menjemput para salehnya. Biarlah kita boleh tetap didapati dalam keadaan setia Bapak Ibu. Kita mau katakan Tuhan aku tidak mampu, aku tidak sanggup. Tetapi Tuhan mengatakan engkau menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kuasa yang boleh menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan, itulah yang memampukan kita untuk tetap taat, untuk tetap setia sampai pada akhir dalam kehidupan kita. Biarlah kita boleh mengerti akan hal ini. Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukan pada hal yang lain. Kiranya firman Tuhan Bapak Ibu boleh menolong setiap kita. Mari saya undang kita boleh berdiri bersama-sama. Setelah kita boleh bersama-sama bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu ya. Kita boleh menyatakan di dalam doa kita bahwa dia sungguh satu-satunya pribadi yang dari surga datang ke dalam dunia ini dengan satu tujuan, untuk mencari saudara dan saya yang terhilang. Bersyukurlah Bapak Ibu setiap waktu dalam kehidupan ini. Tiada hal yang dapat kita syukuri. Kekayaan, kejayaan, kemasyhuran dunia ini tidak mampu dibandingkan dengan kemuliaan yang Allah sediakan bagi setiap kita milik kepunyaannya. Marilah Bapak Ibu dalam sikap doa kita mau memuji Tuhan. Kita mau nyatakan Kaulah segalanya Tuhan di dalam hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami. Itulah yang menjadi sebuah respon terhadap kasih karunia demi kasih karunia yang kami alami Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari bersama-sama kita mau katakan, terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihi, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku Tuhan. memulihkanku, Kini hati yang baru Engkau berikan, Aku dapat melihat ya Tuhan, bahwa rencana-Mu Tuhan indah
indah dalam kehidupan setiap kami. Engkau ada di setiap jalan kami ya Tuhan. Biarlah hati kami boleh tetap tertuju kepada Engkau. Hari ini, sekarang dan selama-lamanya Tuhan. Kami mau menyatakan Kaulah segalanya Tuhan di dalam hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianmu. Biarlah Engkau yang selalu kami pandang ya Tuhan. Di dalam hidupku, mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih ya Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianmu. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Mu. Mengasihi-Mu, memuliakan, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan. Katakan mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan ampuni kami. Jikalau dalam hidup ini kami kurang menyadari akan begitu besarnya kemuliaan yang telah Engkau nyatakan. Kemurahan-Mu yang tiada terkira, kemurahan-Mu yang tiada terbilang Tuhan, yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan setiap kami dan akan terus Engkau nyatakan sampai pada akhir hidup kami dalam dunia ini Tuhan. Kami melihat akan kemuliaan itu Tuhan di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, akan membuat kami Tuhan sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup kami adalah hidup untuk Tuhan. Bahkan ketika kami mati di dalam Engkau Tuhan. Bagian yang tidak dapat dipisahkan di dalam diri kami Tuhan adalah satu bagian yang berbicara tentang kerajaan dan kebenaran-Mu Tuhan, yang boleh ada dalam kehidupan kami. Bukan berbicara tentang besok, bukan berbicara tentang nanti ketika kami dalam kerajaan-Mu, tetapi hal itu sudah dimulai Tuhan sejak kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kami. Kami boleh melihat bahwa kasih karunia dan kebenaran yang ada di dalam Kristus itu boleh menjadi bagian di dalam diri kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa segala rancangan-Mu, rencana-Mu adalah rencana yang terbaik dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh percaya Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh memahami. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh menghidupi
akan janji-Mu atas kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin, sertai kami setiap waktu di dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapa, ampunlah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di dalam tubuhnya yang digantung pada salib, Yesus Kristus mau menerima segala kegelapan dan pekatnya dosa kita. Dosa kitalah yang ditanggungnya, penghukuman kita, kutuk kita, penyakit kita, dan kematian kita. Semua dilakukan oleh karena cinta-Mu kepada kita. Allahku, mengapa Kau meninggalkan aku? Sudah selesai. Bapa, kuserahkan nyawaku kepadamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita boleh bersyukur bahwa Tuhan telah menganugerahkan kasih-Nya kepada kita, walaupun kadangkala kita mungkin jarang memikirkannya. Pada hari Jumat Agung adalah momen di mana kita boleh merenungkan bagaimana Tuhan itu mengasihi kita. Yesus memikul salib yang sebenarnya kutuk atas dosa yang kita terima, tetapi Yesus mau memikulnya di dalam tubuhnya. Untuk itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan, datang kepada Tuhan pada hari Jumat Agung besok untuk bersama-sama merayakan atas pengampunan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan berkati kita, sampai jumpa, puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih ya. Dosa kita, penyakit kita,
kutuk kita sudah ditanggung Tuhan di atas Kalvari. Saya kalau melihat ini, aduh, hati saya kayak hancur ya. Rasanya hidup ini benar-benar tiada artinya. Terima kasih untuk hambanya Ibu Pendeta Rian yang sudah menaburkan berkat untuk kita bersama. Kiranya Tuhan memberkati di dalam pelayanannya. Sebentar kita akan dengar memberikan persembahan. Kita angkat dengan pujian, sungguh ku bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau. Yang bertugas Ibu Daniel. Ya, kita siapkan perpuluhan kita ya, minggu pertama. Yang merah perpuluhan, yang biru kolektor. Dapat melukiskan betapa besar dan dalamnya kasih-Mu atas kehidupan kami. Tidak ada kata-kata di muka bumi ini yang dapat menggambarkan betapa baiknya Engkau Tuhan. Namun kami akui Engkau sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur juga Bapa yang baik. Kami diingatkan kembali pengorbanan-Mu yang telah menembus kehidupan kami. Kami telah memberi persembahan. Memang tidak seberapa Tuhan, namun Engkau yang memberkati Tuhan. Dalam persembahan yang kami berikan Tuhan, Engkau menerimanya. Syukur bagi-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Kami mengundang kembali kepada Bapak Ibu Saudara untuk hadir kembali pada ibadah Jumat Agung besok Jumat 7 April di tempat ini disertai perjamuan kudus. Dan firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Susi Raswati dengan tema Yesus disalibkan. Sementara itu di Darmo pagi dilayani Pendeta Rian Waruwu, Darmo sore Pendeta Menahem, Bromo pagi Pendeta Timotius, Bromo sore Pendeta Timotius,
Ruko Gateway Pendeta Anugrah, Koblen Pendeta Susi Raswati. Senin 3 April, TPI Benowo dilayani Bapak Bambang Aru di keluarga Bapak Yusuf Hidayat, Jalan Pondok Benowo Indah. Selasa 4 April, kaum wanita di Darmo dengan pembicara Kresevanya pada pukul 16.00, dilanjutkan dengan PA pukul 17.30, dilayani oleh Penatua Lindra dan Pendeta Rianwaru. Membahas pengkhotbah 6, pendalaman Alkitab ini dapat diikuti secara live streaming dan online. Paskah Pemuda dan Remaja diadakan pada hari Sabtu 8 April pukul 18, bertempat di GIA Surabaya Gateway dengan pembicara Evangelis Evan Nondo Lesmono. Ya, KUKE yang nomor 2. Paskah kaum wanita diadakan di GIA Surabaya Koblen 1 pada hari Rabu 12 April pukul 17.30 setengah 6 dengan pembicara Pendeta Juni Kristiani Telambanua. Baptisan akan diadakan di GIA Surabaya Darmo Harapan pukul 18.45 dengan peserta 7 orang. 1 ya, Ibu Indrawati dari Darmo. 2, Ibu Suharmini dari Darmo. 3, Saudari Marcella T dari Darmo. 4, Saudara Lovely 1G dari Darmo, 1C dari Darmo. Ibu Hana F dari Tengger, Bapak Hendrik W dari Tengger. Ya. Bapak Ibu Saudara, marilah bersama-sama kita sambut masa raya Paskah dengan segala kerendahan hati ya. Kita siapkan hati kita setiap hari ya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita tempatkan Tuhan di tempat yang utama dan terutama dalam hidup ini seperti firman-Nya yang disampaikan tadi. Dan dengan sukacita karena Tuhan Yesus telah menanggung dosa kita melalui penderitaan salib-Nya serta memberikan hidup kekal surgawi dalam kebangkitannya yang mulia. 10. Doakan dan dukung untuk setiap ibadah Paskah gereja kita agar semua dapat berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Pengumuman secara lengkap dapat Bapak Ibu Saudara baca melalui grup WA masing-masing ya. Doa penutup berkat akan dilayani oleh hambanya Ibu Pendeta Rianwaru. Mari Bapak Ibu, kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Engkau firman yang telah menjadi manusia, dan Engkau yang telah mati untuk menggantikan setiap kami yang seharusnya binasa, terhilang selamanya di hadapan Allah. Tetapi kematian-Mu adalah kematian yang memberikan kemenangan kepada setiap kami, Tuhan. Karena Engkau juga berkenan hadir dan berdiam di dalam diri kami yang adalah bait suci-Mu, Tuhan, bait kudus-Mu. Kami yang telah ditebus, kami yang telah diselamatkan. Engkau berkenan hadir dan selalu ada di dalam diri kami. Ketika kami menyadari akan kesadaran ini, Tuhan, apa yang dapat kami takutkan? Apa yang kemudian menjadi kecemasan? Apa yang kemudian menjadi kekhawatiran kami? Apa yang kemudian menjadi hal yang kebimbangan di dalam diri kami? Kalau Engkau ada beserta dengan kami, Tuhan, siapakah yang menjadi lawan kami? Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang berdaulat sepenuhnya atas kehidupan kami. Bahkan sehelai rambut di kepala kami tidak akan pernah terjatuh tanpa izin-Mu, Tuhan. Untuk itu
tetap kuatkan dan teguhkan iman kami menghadapi berbagai macam pergumulan di dalam dunia ini Tuhan. Untuk kami tetap memandang selalu hanya kepada Engkau dan hanya mendengar suara-Mu saja di dalam hidup ini melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh serangkaian ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah kami serahkan ke dalam tangan-Mu, masing-masing seksi dan wilayah masing-masing Tuhan. Segenap panitia yang mempersiapkan acara ini, Tuhan yang memberkati, memberikan hikmat marifat yang daripada Tuhan, sehingga setiap detail acara yang telah disusun boleh terselenggara dengan baik. Seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani diurapi oleh Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga segenap pelayanan kami pun boleh memperkenankan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati untuk seluruh jemaat-Mu. Meskipun hari tersebut merupakan mungkin hari libur bagi dunia Tuhan, tetapi kami tidak bisa memungkiri hati nurani kami boleh menarik terus kepada Engkau Tuhan, sehingga kesenangan dunia ini Tuhan boleh dikalahkan. Kami boleh menyadari dan kami boleh menghayati pengorbanan-Mu yang boleh menghidupkan setiap kami Tuhan. Kami mau bersama-sama hadir di dalam ibadah Jumat Agung maupun Paskah, dan mengajak saudara-saudara kami yang lain juga Tuhan untuk turut hadir dalam ibadah-ibadah yang diselenggarakan di gereja kami. Berikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan bagi kami semua untuk dapat mengikuti ibadah Jumat Agung dan Paskah di tahun ini ya Tuhan. Di dalam sukacita, damai sejahtera, perkenanan-Mu yang boleh nyata atas kehidupan kami. Berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam segala kondisi dan keadaannya. Tuhan yang akan memberkati dan menolong, melawat mereka di dalam setiap keadaan. Tuhan, Kau pulihkan, Tuhan yang mencukupkan setiap kebutuhan yang diperlukan. Memberkati keluarga demi keluarga, usaha dan pekerjaan yang dikerjakan. Kiranya berkat yang daripada Tuhan boleh turun atas seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Mereka yang berulang tahun dalam seminggu ini Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati, terus menolong mereka, memberikan hikmat, kekuatan kepada seluruh jemaat Tuhan, sehingga dengan bertambahnya umur yang Tuhan anugerahkan boleh semakin bertambah mengasihi dan mencintai akan Engkau juga ya Tuhan. Berkati bangsa negara kami tercinta Indonesia. Tuhan juga akan menolong para pemimpin kami. Persiapan pemilihan presiden pada tahun mendatang juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Keamanan di bangsa kami boleh ada Tuhan. Dan Tuhan juga memilih seorang pemimpin yang boleh menggantikan kepemimpinan Bapak Jokowi ke arah Indonesia yang lebih baik lagi. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Jika sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami mohonkan berkat penyertaan-Mu boleh menyertai kami Tuhan. Dari tempat ini sampai di rumah kami di dalam keadaan sehat tanpa satu kurangan apapun, dan kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang boleh memimpin setiap kami hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
kita semua. Yerusalem,